Waktu itu tuh pertama kali tuh lihat gedungnya itu mah gedung tua. Jadi bukan kayak motel-motel yang terawat, gedungnya gedung tua. Kok di situ kok kayak ada yang aneh gitu. Anehnya tuh ada kayak kamar tapi gudangnya ini tuh nggak pernah dinyalain lampunya bang. Bisa di depannya kamar mandi yang depan itu, yang di lorong. Nah, si Babe ngomong, ya kalau lu pengen tahu, lu malam jam 12. Ya kan, jam 12 lu lari ke lantai 6. Lah, lantai 6 maksudnya? Bukan lantai 4, Be, lantai 6 kata Babe. Saya buka tuh gudang lantai 6. Saya lihat itu kan, saya bersih-bersih, saya ngeliat itu kan. Nah, di situ tuh kayak ada lukisan gedung tuh zaman dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia bekerja di suatu hotel yang ada di daerah Jakarta Pusat nih. Dan narasumber gue ini akan menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dan di sini gue juga kaget banget, dan ternyata pemilik hotel ini jahat banget sih. Ia melakukan sebuah pesugihan yang berada di Gunung Kawi. Penasaran dengan siapa narasumbernya dan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Heri. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih, Bang? Baik, Bang. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih nih ya. Sama-sama, Bang. Udah jauh-jauh mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Ini waktu kerja di motel atau hotel? Motel, Bang. Motel ya? Motel. Ini terletak di Jakarta Pusat, Bang. Oh, Jakarta Pusat ya? Iya, Oh, dan di situ juga banyak ya, rame ya? rame sih. Mungkin kalian bisa nebak nih, Jakarta Pusatnya mana nih? Di daerah Gajah Mada sih. Di daerah Gajah Mada. Wah, itu emang banyak banget sih ya. Oke nih Bang, ini kan kerja di tempat tersebut berapa lama? Saya kerja itu nggak nyampe 2 bulan, Bang. Nggak nyampe 2 Nggak bulan. nyampe 2 bulan. Kalau abang nggak nyari tahu tentang foto-foto yang terpampang di tempat itu, mungkin Bang Heri yang bakal jadi tumbal selanjutnya. Betul. Dan foto Bang Heri juga mungkin bakal Ada di dipajang. situ, betul. Oh, oke. Parah sih, jahat banget sih ini pemilik Itu dia lah. motel ini. Oke Bang, mungkin ditahan untuk ceritanya. Siap. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Heri seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita. Oke, Bang Heri. Ya. Itu gimana sih Bang awal ceritanya? Silakan Bang. Oke, awal ceritanya kan saya masuk di motel ini di tahun 2014. Itu saya ngelamar di situ karena tetangga lah dulu kerja di situ. Dia nawarin saya untuk kerja di motel di situ. Nah, saya coba-coba, saya masuk, saya ngelamar di situ, akhirnya terima tuh. Jadi apa tuh? Saya di situ jadi kayak buat yang bersih-bersihin Bang, kayak kalau ada yang untuk buat habis nginep nih saya bersihin gitu kan. Ya di situ cuman karyawannya cuman nggak banyak Bang, 4 orang Bang. 4 orang itu kerjanya apaan aja yang dikerjain, nggak selalu itu terus gitu loh yang dipegang. Waktu itu tuh pertama kali tuh lihat gedungnya itu mah gedung tua, jadi bukan kayak motel-motel yang terawat. Gedungnya gedung tua. Saya situ tuh perpikiran pertama tuh adalah niat kerja. Gak ada pikiran macam-macam lah.
Singkat cerita tuh 1 hari, 2 hari, nah itu hawa tuh udah mulai berat Bang gitu kan, beda lah gitu hawa yang pertama saya masuk sama yang udah jalan 2 hari nih kerja nih. Saya tanya sama karyawan lama di situ, teman saya gitu kan. Nah teman saya bilang ini dulu gedungnya ini emang gedung bukan motel zaman dulu Bang, kayak gedung tua lah. Nah dibangunlah motel nih sama dulu tuh neneknya. Turun menurun Bang, ternyata Bang, dari neneknya sampai sekarang ini anaknya yang megang. Saya bilang di situ, tapi ini ada kejadian apa gitu kan, saya tanya-tanya dulu Bang, takutnya kan gimana-gimana kan, karena saya belum tahu nih salah sebelum nih motel nih. Ya karyawan itu jawab cuman, ya di sini mah aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Tapi saya curiga Bang gitu. Di situ saya tuh langsung tuh lari ke lantai 4. Nah pas lagi bersihin kamar mandi lantai 4 tuh, bukan di kamar ininya pengunjung ya, tapi kan kita setiap di lorong itu ada kamar mandi yang di luar Bang. Nah saya bersihin kamar mandi yang di luar, nyikatin, kok di situ kok kayak ada yang aneh gitu. Anehnya tuh gudangnya ini tuh nggak pernah dinyalain lampunya Bang. Di depannya kamar mandi yang depan itu, yang di lorong. Ini lampunya putus, apa gimana gitu kan, nggak pernah dikasih lampu. Tapi saya lihat yang gudang yang di lorong lantai 1 sampai lantai 2 atau 3 atau sampai lantai, itu kan ada lantai kalau nggak salah lantainya 10 Bang. Itu semua gudang itu udah lampunya nyala semua. Ini 4 doang nih, lantai 4 nih nggak nyala nih. Saya buka begini kekunci Bang. Ya udahlah, saya nggak pikir ke situ dah, saya fokus lagi, nyikat lagi kamar mandi, bersihin kamar mandi. Dipanggil sama teman saya tuh, ya, Her, turun ke bawah, tanya kan. Ya udah, saya turun ke bawah tuh ke lantai 3. Teman saya ini ngomong saya gitu kan, Bang, ente di atas lampu itu mati gak? Saya bilang mati. Gitu. Emang kenapa? Iya gue juga bingung itu lampu itu mati. Lalu yang udah lama di sini kok nggak tahu, gue bilang. Ya, anak-anak semua nggak boleh ada yang masuk ke situ. Oh ya, berarti udahlah. Saya udah gini aja lah, fokus kerja aja Bang, saya bilang gitu kan, gak usah pikir kemana-mana. Udah tuh habis selesai itu tuh sama teman saya tuh lanjut lagi tuh kerja tuh. Kerja. Adalah kamar selesai check out. Bersihin tuh kamar. Kamar hotel, kamarnya itu bekas pengunjung kan, tamu itu. Nah, di situ tuh kayak di kamar mandi, kamar itu ada kayak bayangan perempuan. Tapi saya tuh ngeliatnya, udahlah gitu kan. Udah singkat cerita, saya udah selesai bersihin, saya keluar. Nah, saya baru nggak tuh gitu kan, alat yang saya bawa itu ketinggalan lagi. Maksudnya ketinggalan di kamar itu. Saya balik lagi tuh. Saya yang ambil itu, saya ngeliat kamar mandi itu, benar-benar ada perempuan kayak mandi kan di shower tuh. Saya buka nggak ada gitu kan, saya bilang, saya ngomong sendirilah di situ kan, maaf ya gitu kan, saya bilang kalau emang mengganggu jangan sama saya gitu kan, saya baru kerja di sini saya gitu kan. Udah tuh ibaratnya tuh hawa saya tuh udah mulai panas banget, dan saya buru-buru turun ke bawah ke lobi lantai 1. Saya ngobrol tuh sama teman saya tuh di bawah parkiran motor, saya tanya, Bang, ini gue tadi ngeliat ada perempuan orang mandi pas lagi gue bersihin kamar habis check out orang tuh pengunjung. Itu nggak usah dihirauin, biasa. Yang penting lu fokus, lu kerja di sini. Jangan pikiran macam-macam karena ini gedung lama. Nah itu dia, ini gedung lama nih, maksud gue ini kan Bang, bukan kata siapa-siapa nih Bang ya kan. Kalau di kata orang dulu mah kalau gedung lama tuh pasti ada penunggunya. Ya udah tuh akhirnya tuh teman saya tuh ngomong, ya udah lu kalau lu penasaran, lebih penasaran lagi, tanya sama anak yang satu tuh yang paling lama tuh, bapak sepuh di sini. Ya udahlah, saya tuh gabung lah tuh sama bapak-bapak itu yang sepuh, yang karyawan udah lama di situ. Saya bilang, Beh, saya pengen nanya nih Beh, saya gangguan baru kerja beberapa hari ini, gangguan ada nih Beh gitu kan, kayak orang mandi pas lagi saya bersihin kamar. Terus juga lantai 4 juga gudangnya lampunya mati Beh, sedangkan gudang yang dari lantai 1 sampai lantai 10 lampu nyala.
kata anak-anak juga jangan sampai yang buka tuh pintu. Ya, si Babe ngomong, sekarang gini bang, ya ini kan gedung ini kan turun menurun, ya namanya kan orang Cina bang, Chinese yang punya bang. Saya bilang, ya Beh, jadi gimana nih Beh, saya tuh pengen kerja tuh anteng-anteng aja Beh, kagak mau ada begini-beginian Beh. Gitu. Udah, semua anak-anak udah pernah ngalamin untuk buat ngeliat ini apa, ngerasain itu udah ngerasain. Entah juga terbiasa katanya kan. Tapi maaf nih Beh, ini karyawan emang gonta ganti apa gimana? Ya banyak yang dari sini tuh, karyawan tuh kerja di sini tuh sakit bang. Sakit itu berapa hari akhirnya resign. Nah, banyak banget gonta-ganti karyawan. Lah kayak si Babe ini paling lama di situ tahu. Nah, terus saya tanya, "Be, emang tuh gudang lantai 4 itu apa sih isinya, Be?" Udah lu nggak perlu tahu. Itu yang punya motel ini. Bukan ya kita semua karyawan gak ada yang tahu. Masuk saya. Ah masa Babe nggak tahu, saya bilang udah sepuh di sini. Udah lu nggak usah cari tahu dah, intinya lu kerja deh. Saya cerita tuh besok kerja lagi bang, masuk lagi. Masuknya bagian, saya masuk siang kan tuh, masuk siang. Saya bersihin tuh ya kan, lantai 4 sama lantai 5 saya bersihin. 2 lantai saya bersihin, balik lagi ke lantai 4, dari lantai 5 itu, saya penasaran sama tuh gudang itu tuh. Saya lihat kan itu kan di pintunya ada kayak lubang begitu tuh, ventilasi. Nah, saya ngintip tuh bang, saya pakai bangku. Saya lihat dalamnya itu emang kayak gudang gitu. Gelap gitu, tapi baunya itu kayak bau dupa lah. Orang bau dupa gitu, karena masang dupa gitu. Adalah saya turun lagi, pas turun dari bangku itu tuh ada suara di dalam gudang tuh kayak ada suara bang, kayak suara gerbuk gitu kayak barang jatuh. Sedangkan dalam nggak ada siapa-siapa kan, pikir saya mungkin tikus gitu. Nah, pas mau jalan berapa langkah, kan, ada suara teriak. Teriaknya itu kayak teriak orang kesakitan apa gimana gitu kan, saya juga kurang paham. Tapi teriak kenceng banget itu sosok perempuan. Ya teriaknya tuh kayak gitu kan. Nah di situ saya tuh saking takut terus lari bang ke bawah, karena itu motel kan gak ada lift bang, tangga kan. Turun saya ngibrit lah ke bawah ya kan. Pas turun ngibrit ke bawah tuh, nah sama teman saya gitu kan dicegat itu kan, kenapa lu ya kan, gila gue lagi bersihin lantai 4 ya kan, gue ngintip ke gudang itu kan, gue liat gak ada apa-apa, pas gue ini suara teriak gitu. Lu ngintip lu, iya gue bilang, anak-anak sini nggak pada ngintip, lu ngintip lah, gue nggak tahu, gue penasaran doang gue mah, gitu kan. Udah tuh akhirnya saya dipanggil sama manajernya lah, yang punya motelnya tuh si Cici, panggil sama si Cici, gitu kan, Pak Heri, gitu kan, bisa ke ruangan saya, gitu kan. Oh iya, Ci, masuk ke ruangan. Nah, Cici ngomong, kamu tadi lari-larian ada apa? Saya nanya, Cici itu nanya ke saya jawab ke Cici kan, dia bilang, iya Ci, saya tadi tuh penasaran Ci sama gudang lantai 4 nih. Gitu. Saya ngintip, pas saya ngintip begitu saya jalan, ada suara teriak perempuan. Kamu berani-beranian ngintip-ngintip, yang lain aja nggak ada ngintip, yang lama itu si bapak aja tuh nggak pernah ngintip apapun. Kamu berani-berani, ya enggak Ci, soalnya kan saya juga kerja kan pengen tahu Ci, jangan sampai saya celaka di sini. Gitu kan. Udah besok nggak usah ini lagi, nggak usah ke lantai 4 katanya kan. Udah kamu bersihin lah, kalau ini lewatin aja gitu kan, lantai 5. Oh ya udah Ci. Nah singkat tuh saya cerita pulang, saya ngobrol sama teman saya tuh yang masukin saya di situ kan. Nanya kan, namanya kan si Peri kan. Per, gue mau nanya sama lu Per. Ini yang lu masukin kerja gue di hotel ini, tempat gue ini, gue kemarin ada suara nangis Per. Itu di gudang lantai 4 Per. Nah kata si Peri, nah itu dia makanya gue keluar. Pas lagi gue itu sama teman saya pernah didobrak karena ada suara perempuan minta tolong. Nah si Peri didobrak nggak ada apa-apa gitu kan, cuma ada kayak bakar-bakar dupa gitu, Cina lah biasa lah. Gitu. Nah gue di situ, gue dobrak di situ, dipanggil sama bos tuh, gue suruh ngadep gue gini-gini ya, akhirnya gue dipecat. Nah
Lalu saya ngomong dong sama si Peri kan, "Iya Per, gue juga kemarin gitu, ada suara perempuan nih Per," gitu kan. Kayak orang teriak kesakitan. "Lu ngintip?" "Iya gue ngintip Per." Gitu kan. "Tapi lu panggil sama bos?" "Panggil gue sama bos." Gue suruh nggak boleh bersihin lantai 4 lagi, gue langsung loncat ke lantai 5 gitu kan. Kata si Peri, makanya gue juga bingung tuh, itu gudang buat apaan gitu, nggak boleh dilihat, nggak boleh diapain gitu kan. Anak-anak yang juga nggak ada yang tahu. Akhirnya di situ Peri ngomong kan, "Udah lu pokoknya besok lu kerja normal lagi aja. Nah, lu sembari perhatiin aja anak-anak gitu kan." Anak-anak kan suka kayak ngumpul gitu Bang di parkiran. Suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrolnya nggak jauh tentang motel di situ doang gitu kan. Nah, ya udah dah. Udah tuh besoknya kerja masuk pagi tuh. Saya tuh cuma ada 2 orang di situ kan, yang lain belum pada datang. Saya ngobrol sama satu karyawan situ, "Bang," gitu kan, "ente semenjak kerja di sini ada gangguan apa ya, Bang? Yang Abang diganggu sama di motel di sini?" Nah, dia ngomong, "Ya gue sih gangguan di sini sih nggak ada, tapi cuman gue sampai ya gue pulang ke rumah, anakku itu kalau gue pulang tuh kayak takut ngelihatnya, Bang." Oke. Nah, saya ngomong di situ kan sama teman saya kerjaan, "Nah tuh kalau lu anak lu takut begitu, apa lu ketempelan apa gimana?" "Gue nggak tahu deh, sampai gue panggil ustadz gini, kata ustadz emang ada ketempelan gitu kan di tempat kerjaan. Makanya gue juga mau keluar, mau resign, mau cari kerjaan bingung. Sedangkan gue juga di sini kerja udah enak juga, katanya kerja nggak capek. Tapi ya begitu gangguannya." Dia balik nanya ke saya kan, "Emang lu gangguannya apa ya?" "Gangguan gue kemarin cewek doang teriak." Nah, waktu itu lagi bersihin kamar, ada orang mandi gitu kan. Saya bilang sama teman situ, "Kalau korban, ada gak sih korban kayak apa gitu nih, pengunjung atau gimana gitu." Nah, kalau itu pengunjung waktu itu ada kesurupan berapa kali di lantai 4. Nah, tapi kesurupannya itu kayak gimana ya, katanya dipegang sama siapapun tuh pasti yang dipegang, misalkan saya megang nih, dia mental Bang yang dipegang. Kayak kestrum lah gitu. Nah, saya nggak percaya begitu aja kan, karena belum ngerasain, belum ngalamin. Nah, singkat cerita tuh saya tuh pulang malam kan tuh lembur. Nah, penasaran tuh. Saya tuh kan bos dia pulang kan, kalau bos kan pulang jam 5 sore kan. Saya tuh penasaran ke lantai 4 lagi tuh jam 7. Jam 7 malam habis isya naik ke atas lantai 4. Emang situ kan lantai 4 belum ada pengunjung ya, masih kosong. Di lorong lantai 4. Saya ke gudang lagi, tuh saya tempelin tuh kuping tuh. Tapi nggak ada suara apa-apa gitu kan, kayak adem aja gitu. Jam berapa? Jam habis sisa Bang, habis sisa. Nah udahlah, saya cek-cek kamar di lantai 4 gitu kan, takutnya kan ada yang berantakan apa gimana. Kan meskipun udah dibersihin tapi kan tetap ada suka debu-debu sapu. Kan gedung-gedung lama kan Bang, kayak pasir-pasir jatuh dari plafon, hotel-hotel transit gitu kan. Ya udah tuh saya sapu-sapuin, pas lagi nyapu tuh, pas mau diarah ke kamar mandi, gitu kan. Ada suara getok-getok tuh Bang. Di gudang itu getok pintu, kayak getok pintu digetok-getok tuh dari dalam. Saya tuh sempat gimana, gagu iya, bengong iya gitu kan. Mau teriak juga kayak nganggap susah. Udah akhirnya tuh sapu saya taruh, saya deketin lagi. Bener Bang, itu engselnya tuh kayak gerak gini-gini. Ya, situ saya langsung ngomong di situ, "Dalam siapa?" saya bilang. "Kalau berani keluar, jangan di dalam. Gue tunggu di luar nih." Karena saya jiwa-jiwa petarung yang ada Bang, tapi kalau masalah gitu saya belum tahu juga Bang. Udah tuh, nggak ada namanya keluar gitu kan. Nah, berarti kan dalam hati udahlah, biarin aja lah, masing-masing hidup lalu dulu gua. Udah saya beraniin, saya beraniin itu kan, ada tuh nyapu lagi, beres-beres lagi, pintu kamar yang lantai 4 yang nomor 21 itu kebuka Bang. Oke. Krek ya kan, kebuka. Wah, gak beres nih. Lalu udah ditutup sama saya kan. Saya balik lagi gitu kan, ke nomor 21 saya tutup lagi, cetrek ya kan.
Saya jalan lagi, seret, kebuka lagi di pintu nomor 21. Kondisi ada orang? Nggak ada, kan dibilang lantai 4 itu kosong semua, nggak ada pengunjung, gitu kan. Nah, saya balik lagi, saya tutup lagi, saya benar-benar saya tutup, saya pegang dulu tuh bang, saya nggak pergi dulu bang, takutnya kebuka lagi kan. Itu kayak gimana ya, anget di engselnya tuh, dipegang saya tuh anget gitu kan. Udah akhirnya saya baca Al-Fatihah doang yang saya bisa gitu kan, yang penting saya baca Al-Fatihah gitu kan. Saya udah selesai, saya lepas, nggak buka tuh pintu. Saya jalan lagi, saya mundur bang jalannya bang, supaya ngeliat tuh pintu kebuka lagi gak. Enggak kan, aman. Saya balik ke kamar mandi saya gitu kan. Pas balik kamar mandi tuh, teman saya tuh tiba-tiba naik tuh dari ke nyamperin saya tuh, bang, lu nekat bener bang, dibilang masih Cici jangan ke lantai 4, gue penasaran, mau posisi Cici nggak ada nih, padahal bang CCTV kan ada bang, katanya kan. Gue biarin aja, gue pengen tahu, gue bilang penasaran. Nah, dia juga penasaran sebenarnya bang, dia tuh baru masuk kerja tuh sekitar hampir 3 bulan dah, duluan dia misalnya kan, dia baru 3 bulan di situ, juga penasaran gitu. Nah, dia ngomong sama saya kan, iya bang, saya juga penasaran ini yang lantai 4. Nah, gue juga penasaran. Lu penasaran, gue penasaran nih, gimana nih kalau kita cari ini bareng-bareng. Ya, tapi gimana bang di kamera? Udah, biar ntar urusannya gue dah, biar gue pecat-pecat dah, gue bilang. Yang penting gue tahu nih gimana nih motel nih. Nah, pas ada sama dia tuh, kan kalau orang itu kan lantai 4 kan keluarnya kan kayak rooftop ya, apa kayak ada lahan lah bang buat jemur, kayak anduk apa spray, tiap lantai kan ada kan tuh. Ngobrol sama dia di situ tuh, kita sembari ngobrol paling mandangin ke ujung lorong tuh kamar mandi. Nah, teman saya ngomong, bang, gue sih dengar kan karyawan sebelumnya kan ada yang sakit bang, gara-gara kayak mau cari tahu kayak begini. Gue juga nggak mau bang sakit atau yang enggak nih. Ya, lu punya Allah, gue punya Allah juga nih, gue bilang. Kita Bismillah aja dah. Ya udah, karena dia ngomong, tapi bang lu tanggung jawab bang ya. Iya, gue tanggung jawab seluruhnya, gue bilang sama bos juga gue tanggung jawab. Nah, dia tuh kayak buka HP gitu kan, dia nggak tahu, dia ngerekam, nggak tahu apa dia foto, saya nggak perhatiin banget. Saya perhatiin ke fokus kamar mandi kan. Saya bilang sama teman saya, lu dulu apa gue dulu nih yang mau ke kamar mandi nih, mau ngerasain tuh gentakan di pintu gudang gitu kan. Ya lu dulu bang. Ya udah, saya duluan. Baru nyampe kamar mandi, dia kabur, teman saya lari ke saya, bang tolong bang, ya kan. Kenapa lu? Ya bang, itu spray yang banyak yang goyang-goyang bang gitu kan. Angin, gue bilang goyang. Enggak bang, kayak bentuknya kayak muka bang gitu kan. Wah, gak jelas nih. Saya tuh di situ tuh langsung deh gini aja, kita samperin si Babe nih. Babe yang tahu semuanya nih, yang udah lama di sini nih. Tahu udah tuh samperin Babe ada tuh di bawah kan. Be, saya minta tolong Babe. Saya pengen tahu nih Be, nih motel kayak gimana sih Be, awal mulanya Be. Babe kan lama di sini nih, kita diserang nih. Kerja jadi kayak begini, saya mau fokus kerja tetap aja begini, dihalangin begini, nggak fokus saya bilang. Nah, si Babe ngomong, ya kalau lu pengen tahu, lu malam jam 12. Ya kan, jam 12 lu lari ke lantai 6. Dah, lantai 6 maksudnya? Bukan lantai 4 Be, lantai 6 kata Babe. Tapi Babe jangan bilang-bilang masih bos ya gitu kan. Ya enggak lah gitu kan. Saya jam setengah 12-an lah tuh siap-siap tuh saya ngajak sama teman saya yang satu orang penasaran. Nah terus dia penakut juga bang. Pas jam dia ke atas ke lantai 6, ya kan, bentuknya mah sama semua kan, loh motelnya kan kamarnya apa semua. Kita cari bang apa ini gitu kan, di mananya nih. Babe cuma ngomong lantai 6 doang, nggak ngasih tahu di mana gimananya gitu kan. Saya buka tuh gudang lantai 6. Ya, emang nggak ada kunci kan, lampu nyala posisi. Saya buka, set gudang. Saya lihat itu kan, saya bersih, saya ngeliat itu kan. Nah di situ tuh kayak ada lukisan
gedung tuh zaman dulu bang, di gedung hotelnya zaman dulu gedung. Nah, ya di situ tuh saya ngelihat itu kan ada foto anak-anaknya, cucu-cucunya lah gitu kan. Teman saya ngomong, udah bang, taruh aja bang, jangan cari masalah nanti kalau rusak gimana. Enggak, gue pengen penasaran, si Babe cuma ngomong lantai 6 doang, maksudnya apa nih, sudah lantai 6. Ternyata bukan di gudang bang, bukan di gudang, tapi di posisi setiap kamar di lorong lantai 6. Nah itu TV gitu kan, dulu kan TV, ya, di emang motel saya kan TV-nya TV tabung bang, belum zamannya LCD apa LED nggak ada, TV tabung itu yang 14 in. Nyala tuh semua tuh TV, kan remote kan cuma satu aksesnya, ini pegang kalau mau nyalain TV. Jadi setiap pengunjung datang tuh jadi TV, misalkan lantai 6 nomor sekian kamar, nyalain pakai remote satu doang. Kalau TV sama semua mereknya. Nah, dia gitu nyala semua tuh. Nyala semua, teman saya bingung. Bang, ini gimana bang nyala semua? Lu bawa remote gak? Gua nggak bawa, remote di bawah, gue bilang kan. Ya udah matiin pakai manual aja, cabut-cabutin tuh di stop kontak, ya kan. Kabelnya, cabut-cabutin sama saya tuh sama dia kan. Udah cabut gitu, bau hanyir, mulai bau hanyir, kayak bau darah, aduh bau lah, amis lah bang. Saya cari gitu kan, di spray gitu kan, saya cium-ciumin bantal apa, nggak ada yang bau amis di situ letaknya gitu kan. Saya ke kamar mandinya gitu kan, saya cium, nggak ada yang bau. Teman saya manggil tuh di kamar sebelah, bang, lu bang kesini deh bang gitu kan, ada apaan gue bilang. Saya samperin, kenapa sih gitu kan? Ini bang bau hanyir di sini bang, di mana? Di kolong. Pas saya lihat kolong tuh, itu bau sajen bang. Jadi sajen itu ada darahnya itu mungkin darah ayam atau darah apa, gitu kan. Jadi dikepretin di ubinnya bang. Ada sebagian ada di mangkok kecil, ada kembang, ada apa. Nah saya tanya kan sama teman saya kan, lu pernah bersihin di lantai 6 kan? Ya, nah gue juga pernah sih, saya bilang gitu kan. Tapi gue nggak pernah nemuin begini nih. Dia juga sama, nggak pernah juga nemuin bang. Wah, berarti kan ada yang mindahin nih, ada yang bersihin nih sebelum kita masuk nih bang. Udah tuh, akhirnya saya keluar tuh sama teman saya turun naik kan ke bawah, bengong tuh berdua ada tuh, bengong tuh mikirin siapa yang kalau setiap bersihin kita nggak ada gitu loh. Kepikiran langsung ke Babe, kita tuh berdua. Besok kita tanya Babe aja. Tapi nggak usah bang, kata teman saya kan. Kita begadang aja bang, kita ngumpet bang gitu kan. Pengen tahu siapa yang mindahin. Oh yaudah gitu kan. Saya tuh ngumpet bang berdua bang. Ngumpet nih di lantai 1 nih. Lantai 1 ngumpet tuh. Ya kan. Nah bener tuh, pas buka pintu kan. Karena kan cuman yang jaga kan 2 orang doang saya sama dia tuh. Lembur. Set, buka pintu. Babe bener yang buka. Ya kan. Teman saya udah mau negor aja, saya bilang, "Aduh, sabar." Gue bilang, "Babe mau kemana nih?" Terus Babe masuk tuh. Nah kan, masuk kayak orang celingak-celinguk lah gitu kan. Mungkin ngelatin nyari saya, nyari teman saya kan. Nah, saya ketik tuh ke Babe kan. SMS kan. "Be, saya di warung. Lagi makan Indomie." Saya ngecek, maksudnya ngetes dia aja gitu, saya pura-pura di warung gitu kan. Nah pas gitu tuh Babe naik ke lantai 2, saya ikutin tuh teman saya tuh, lantai 3, lantai 4, nah ke lantai 6 si Babe stop tuh, saya tuh kan namanya tangga kan kelihatan tuh begini kan. Saya bilang, lantai 6 nih gue bilang. Iya bang, saya kan. Pas Babe mau turun, saya ngumpet tuh sama teman saya langsung ke kamar mandi lantai 5. Masuk ke kamar mandi lantai 5 tuh. Masuk tuh. Lantai 5. Babe tuh bener bawa kayak nampan. Sajennya tuh. Nah, pas Babe mau di lantai 4, saya pergok langsung di situ sama teman saya. Babe langsung kaget di situ kan. Langsung kayak mukanya kayak gimana gitu kan. Be, ini maksud Babe lantai 6, saya bilang bawa sajen begini, maksudnya apa Be, gue bilang.
Setiap saya bersihin mah kagak ada ini pagi. Kata Mbak B jam segini setiap ini yang orang ngerapihin. Kata Mbak B, udah lu nggak usah ikut campur. Udah lu diem aja kalau nggak lu tahu akibatnya. Ya enggak, maksudnya apaan Be? Udah lu gak usah ikut campur, udah lu berdua kerja aja. Sekarang itu kerja tuh, saya udahlah gak ikut campur. Besoknya itu teman saya yang satu pantar itu sakit Bang. Oke. Sakit, saya kan. Dia itu saya tahu sakit karena kan si Cicin ngabarin kan, karena satu orang sakit nih jadi harus lembur termalam sendiri. Bukan saya yang bagian lembur, bukan, karena udah gantian lembur kan. Akhirnya saya tuh ke rumah teman saya tuh yang sakit. Ke rumah teman saya sakit, saya tuh dia tuh mukanya tuh Bang biru Bang, pucet biru lah kayak orang gimana lah. Saya ngobrol masih ngobrol nyambung gitu kan. Bang, ente kenapa Bang? Gua nggak tahu gitu Bang. Ini kayak gua tuh badan berat Bang, kayak ada yang ini Bang. Semenjak malam itu Bang kita pergokin babe gitu kan. Ngomongnya agak-agak neken gitu kan. Ah, kok lo yang kena, gue kagak nih, kan kita bareng-bareng nih negor babe. Makanya Bang lu hati-hati deh Bang gitu kan, gue kayak berat banget itu kan. Udah saya kata udah lu istirahat deh, banyak ngomong dah. Saya keluar ngobrol sama istrinya, saya tetap sama istrinya kan pengen tahu gimana atau awal mulanya nih. Nah jadi dia habis dari kamar mandi Bang, habis kamar mandi dia tuh bengong gitu kan, lama di kamar mandi nih. Istrinya curiga kalau lama banget kamar mandi, sampan bengong Bang kamar mandi. Kayak orang kosong lah pikirannya. Teng-teng sama istrinya ke kamar, bengong, ditanya bengong gitu kan ya sama abang tuh bisa ngobrol Bang. Tadi sebelumnya nggak bisa ngobrol, diem aja. Emang ada apa sih Bang gitu kan? Enggak gini, di kerjaan kemarin malam itu kan kita mergokin ada satu orang lah, bapak-bapak nih. Teman kerja kita juga nih, bawa sajen gini-gini. Wah nggak beres tuh Bang kata istrinya. Ya makanya gue mau cari tahu nih, maksudnya nih motel nih kayak gimana? Gitu kan. Ya gue juga nggak terima nih Pok, gue bilang laki lo kayak begini. Iya Bang, tolong Bang cari tahu Bang. Iya gue cari tahu. Ya tuh jalan lah kerja di situ sekitar hampir 1 bulanan. Sembari cari tahu juga Bang. 1 bulanan situ belum nemuin kayak gimana. Nah jadi pas lagi malam Jumat tuh saya tuh sama security di situ ngobrol. Dia ngomong kan dulu tuh emang ada di situ mati Bang. Maksudnya gimana? Ada yang meninggal di situ. Meninggalnya itu kayak bunuh diri Bang. Dirinya tuh di kamar mandi. Di kata satpamnya itu sempat dulu tuh nggak dipublikasikan Bang, tadi meninggal di situ. Dulu sih pernah dengar security dibawa ke gudang. Nah, diumpetin dulu. Nah, karena mungkin gimana akhirnya mayatnya itu dibawa ke rumah sakit. Kata satpam juga, teman satpamnya ngomong sekilas doang. Oh pantesan gitu kan, di gudang yang lantai 4 nih saya bilang, mungkin itu kali kan, tertolong, jerit. Saya bilang sama security, Bang, iya teman saya juga begitu, mas sakit Bang tiba-tiba Bang. Nah lu kalau mau tahu si Babe tuh paling lama. Emang umurnya udah 60 tahun Bang. Kerja situ katanya dari orang tuanya, yang punya nih. Gitu kan. Nah kalau mau tahu tuh sama si Babe. Itu dia si Babe kalau saya tanya nggak usah ikut campur. Akhirnya si Babe ngomong, si bapak security ngomong, dia sama Babe, lu cari lah tahu lu kayak gimana, ngobrol lah pelan-pelan. Singkat cerita tuh saya kayak gimana ya, kayak berat Bang gitu untuk buat masuk kerja lagi di situ. Tapi saya belum selesai nih, saya bilang, saya izin dulu lah nggak kerja 2 hari. Izin di rumah tuh tidur gitu kan. Jam 2 malam badan kayak ketindihan Bang. Ngap tuh. Kayak orang ketindihan dah. Wah saya situ langsung istighfar, saya bangun gitu kan. Kayak napas tuh ngos-ngosan lah, kayak lari berapa kilo saya di situ.
Ambil minum, saya minum, tenangin, saya ngerokok di luar. Saya ngerokok tuh, kan depan rumah saya kan dulu tuh ke rumah kontrakan, tapi kontrakan kosong bang. Saya ngerokok di luar, di situ kayak dibawa ke alam sadar bang gitu kan. Tuh di situ bentuknya kontrakan saya, kontrakan depan saya kan kontrakan, bentuknya kayak motel zaman dulu tuh saya kerja di situ. Saya kan ngeliat lukisannya kan, kayak dibawa alam sadar gitu bang, kayak nggak tahu di alam sadar atau gimana gitu kan. Tiba-tiba saya tuh kok dibawa ke situ bang. Ternyata dulu tuh situ tuh motel tuh mainnya tumbal bang, pesugihan jatuhnya, bangun motel di situ tuh. Jadi gimana caranya, dulu tuh kan persaingan bang, persaingan motel. Nah gimana caranya motel tuh rame, ya main pesugihan, begini-begini. Saya lihat kan, jadinya kan kayak dibawa ke cerita, ya begitulah gitu kan. Saya bilang kayak dibungong gitu mas itu. Akhirnya saya sama istri tepok tuh, sadar situ saya. Ya bun gitu kan. Nah apa ya gitu kan? Enggak, saya nggak cerita sama istri kan. Selesai cerita tuh saya kayak mikir kayaknya tuh tadi gue tuh di kontrakan buat motel tapi kayak ada pesugihan gitu kan. Udahlah besok gua kerja deh gitu kan. Berangkat kerja ketemu si Cici. Pak Heri, iya Ci, kamu bisa gak jangan cari tahu tentang motel ini. Soalnya si Babe cerita gitu, sampai katanya kamu tuh mergokin Babe bawa sajen ini gini. Ya saya kan pengen tahu Ci kerja kayak begini gitu kan, gede hotelnya kayak gimana. Ya bukan apa-apa, ini emang ya supaya katanya kan kalau kata orang Cina mah ininya lah gitu, sajennya lah kayak Cina mah gitu. Saya bilang enggak kayak gitu juga Ci, saya bilang temen saya sampai sakit kan yang kerja di sini. Ya itu dia yang lawan, yang nggak pernah denger omongan saya ataupun Babe. Ya risikonya kayak begitu. Syukur-syukur cuma sakit doang, kalau mati gimana? Wah yang kayak gitu berarti tumbal dong. Dia bilang begini. Emang nggak ada pasalnya dihukumnya kan? Kalau masalah begituan kan? Ya. Terus kamu mau lanjut kerja apa gimana? Ya saya bilang ya pengen lanjut sih. Gitu. Ya udah kalau pengen lanjut nggak usah cari tahu. Emang cuci itu judes banget, judes lah kalau ngomong tuh. Karena saya pengen bilang mau, karena saya pengen tahu bang, selesaiin nih gitu kan. Biarin deh gue aja dipecat dah. Tapi gue pengen penasaran ya udah masuk lagi. Nah jam 4 sore tuh saya tuh benar-benar tuh gudang tuh saya pengen dobrak aja bang. Kayak teman saya pengen tahu gitu kan. Teman saya ceritain apakah saya kagak jelas banget tuh dalamnya apa gimana dalamnya kan. Saya dobrak aja, pas dobrak tuh ya kan si Babe nyamperin. Babe posisi udah tempat juga ternyata lagi bersihin kamar. Babe ngapain lo depan pintu gudang mau dobrak lo? Iya Be, saya dobrak Be. Maksudnya apaan dalam? Si Babe tuh megang kening saya tuh begini nih. Bok langsung gitu nggak kayak tahu lah. Pas dibuka begitu tuh, set saya ngeliat si Babe buka tuh sama Babe kuncinya. Pintu gudang tuh dibuka. Ya saya ngeliat di situ tuh ada foto banyak banget. Foto karyawan semua. Soalnya pakai baju karyawan kan. Saya bilang, maksudnya apa nih Be? Kok banyak foto-foto karyawan di sini Be gitu kan? Karena ngeliat dari seragam ya kan. Ya ini kerjaannya Cici si bos. Ya gue sih cuman jalanin doang, bantuin. Ya bukan gitu Be, maksudnya ini buat apa tumbal? Apa gimana Cici? Saya gituin kan Cici sama buat Cici si Babe ini ke Cici. Terus kata si Babe, ya ini nggak tahu, katanya sih gue cuma ngejalanin apa yang ini, pokoknya itu yang selalu yang gue foto dipajang situ kan pasti besoknya nggak masuk. Terus Babe nggak tahu gitu nggak masuk itu kenapa ya? Yang sakit, ada kecelakaan, itu kan kecelakaan di jalan sampai meninggal. Waduh. Terus bakal foto saya juga kata di sini juga saya bilang gitu kan.
Ya kalau lu ngelawan ya masih bos bakal ditaruh lu sini foto lu. Yang menaruh itu bukan gue sih, Cici yang naruh. Terus gimana be gitu kan. Saya keluar apa gimana dia bimbingan be. Ada resiko ke nyawa saya bilang. Ya lu kalau mau keluar ya cuma satu. Lu harus nyari penggantinya dulu buat masuk ke sini. Wah berarti saya kaget tuh, teman saya berarti nyari penggantinya dia buat saya ya kan. Waduh, terus gimana be penggantinya be? Ya lu cari aja yang polos-polos yang pengen kerja di sini. Ya kan, ya syukur-syukur itu buat jadi tumbalnya si bos. Wah gak bisa begitulah be, gue bilang. Udah gini aja deh be, ya kan saya gak mau ambil dosa juga buat membunuh orang gara-gara buat gantiin saya di sini. Saya lanjut sini dah, dia bilang gitu kan. Itu terserah kalau mau lanjut, kata babe. Gitu kan. Tapi lu kuat-kuat. Ya udah be. Pas mau jalan ke pintu keluar tuh, ya kan si babe kerasukan tuh. Wow ngamuk-ngamuk di situ, ngacak-ngacak di situ kan. Saya megangin tuh sendirian, nggak minta tolong, teriak-teriak ke bawah kan. Si Cici naik ke atas bang. Cici naik ke atas sama karyawan satu lagi tuh. Ya kan kata Cici, wah, dipegang sama Cici tuh pala si babe. Udah hilang bang. Sadar tuh si babe. Kata Cici udah bawa tuh babe ke bawah. Ya udah bawa ke bawah, si Cici masih di kamar di gudang itu. Kamar gudangnya itu. Nah, pas saya ini kan saya bilang sama teman saya, lu bawa dah gue ke atas lagi ke tempat mencici. Ayo udah bang, kan tempat. Nah si Cici itu ngomong, kamu tuh gimana sih dibilang jangan cari tahu. Lah saya bukan cari tahu sih, saya bilang. Babe sendiri yang ngasih tahu saya. Kamu lihat semua dalamnya, lihat semua udah apa semua yang saya lihat, ada foto-foto karyawan semua saya bilang. Udah kamu gak usah kerja dulu 2 hari. Oh yaudah sih, saya pulang. Itu benar-benar saya itu bawaan tuh panas badan, sampai istri ngomong ya mau ke rumah sakit nggak usah. Panas bang badan saya tuh. Tidur tuh nggak tenang ngeliat tuh selalu kayak bayangan hitam gitu kan. Wah nggak tenang. Gitu. Akhirnya saya tuh kata istri kan dia ya ke tempat ini yang orang bisa nih ya dekat rumah, Kejawen katanya kan. Oh ya udah, bawalah ke situ. Saya kan didudukin berdua depan. Nah si Abah ini ngomong gitu kan, ini bakal panjang ini urusannya. Saya bilang panjang apa be, abah gitu. Kata Baba terus Abah ini ngomong, pokoknya kamu keluarlah dari kerjaan situ. Saya bilang, lah apa kok tahu, saya bilang. Iya keluar aja, itu nggak bagus itu, nyawa kamu hilang nanti. Terus bagaimana, saya pengennya juga pengen keluar, tapi gimana nggak bisa keluar, harus cari penggantinya. Ya saya tahu harus cari penggantinya, kata si Abah kan. Udah kamu gini, kamu besok masuk kerja lagi, kamu bawa nih kayak bangle bang, bangle. Nah bangle ini terus bawa kayak gunting kecil tuh bawa, terus taruh atau enggak dilempar masukin ke gudang banglenya. Oh iya. Ya bah gitu kan. Saya habis minum bacaan dari Abah itu agak mendingan tuh, saya minum tuh doa tuh, air doanya dia Abah tuh. Besok masuk saya laksanain tuh tugas saya tuh, saya lempar bangle sama lempar gunting tuh. Gak lama bang, itu kayak ada percikan api bang dalam kamar itu. Kan kelihatan dari orang tuh kan kalau gelap kan api kan nyala tuh lampunya tuh. Kayak ada sinar gitu kan. Saya kaget tuh. Kayak saya Baraspati ya kan. Gua kasih ngeri banget kalau Baraspati. Gitu kan. Ternyata ya kayak perlawanan dalam bang sama si ilmu sama yang saya kasih dari Baba si Abah itu kan. Nggak lama si Cici teriak bang dari bawah bang. Kayak kesurupan bang teriak. Ngamuk-ngamuk. Saya turun ke bawah tuh. Itu si Cici langsung nunjuk saya bang. Gitu kan, kamu ini gitu kan, kamu bakal mati. Saya bilang, siapa yang mati? Saya bilang, situ yang mati, saya gituin aja. Babe tuh ngomong sama saya, lu taruh apa di gudang? Saya taruh itu be, dari orang pinter. Wah kamu nih, stres kamu ini ngelawan kayak beginian. Saya lawan lah, saya mau keluar tidak diancam kayak begitu.
ya kan, mau keluar nyari tumbal, enggak lah. Akhirnya tuh si Cici tuh benar-benar tuh bang nggak bisa ketolong sampai keluar darah dari mulutnya. Itu kan gua tuh kayak keluar darah lah gitu kan. Matanya tuh sini tuh udah kayak darah keluar gitu. Singkat cerita tuh udah tuh dibawa tuh sama karyawan yang lain, dibawa ke rumahnya lah, pulang ke rumahnya. Si Babe ngomong, gitu kan, lu udah tahu kan di semuanya kan, lu udah gimana sekarang lu lawan si Cici kayak begini. Ya udah mau gimana lagi, gue kepengen kerja nyaman, gue kagak mau kerja kayak begini. Karyawan juga pada ibaratnya ketekan juga kalau pengen keluar harus nyari pengganti. Ya kan. Sekarang Babe mau gimana? Babe mau ngikutin jalannya jejaknya si Cici apa gimana? Apa nolong teman-teman anak-anak di sini? Ya sebenarnya saya juga pengen keluar, tapi dari dulu kan saya nggak bisa nyari tumbal. Karena saya juga takut juga. Ya kalau takut kenapa Babe dalam sendiri nggak ngomong sama kita begini kan? Kita rame-rame, kita rusuhin di hotel. Akhirnya tuh dari keluarga Cici tuh yang pengelola itu datang tuh satu orang tuh, Kokoh. Diremukin semua lah semua karyawan. Diremukin semua ngomong, akhirnya tuh emang si Kokoh ini orangnya enak bang, beda sama Cici. Dia tuh emang dulu tuh yang jaga tuh dia sebelum Cici ini. Emang di gedung ini, hot motel ini dulu itu emang turun-menurun dan banyak sering kejadian kayak bully gitu kan. Dan ternyata di situ juga ada keluarganya dari dia, gitu kan, meninggal di situ juga bang, di motel itu. Yang ngomong ternyata tuh ya waktu itu kayak ponakannya atau adiknya lah gitu kan, keluarganya itu masih keluarganya lah meninggal di situ. Meninggalnya itu bukannya sakit ataupun diri apa, kayak dia loncat bang dari lantai 4 loncat. Nah terus ya banyak yang meninggal juga di lantai 6 itu. Ada yang apa ya, pekerja seksual di situ. Nah si Koko ini ngomong, kalau kalian pengen lanjut, kalau kalian nggak pengen lanjut nggak apa-apa. Nah kalau ini soalnya si Cici lagi sakit begini, jadi mau nggak mau saya megang. Oh yaudah Pak, gitu kan. Ada teman saya tuh, yaudah Pak, kan lanjut aja. Saya bilang, ya kok lanjut aja deh kok, saya bilang. Nggak apa-apa kalau Koko yang megang, makanya udah tahu jujurnya kayak gimana. Ya udah kalau kalian pengen lanjut. Pas kita kerja tuh selesai habis rapat itu kita kerja bang, itu namanya kuntilanak ada di lantai 4 tuh di kamar mandi. Dia di pojokan begitu di atas toren bak air begitu ya kan, kayak Spiderman lah bang, ngakap begitu ya kan. Di situ tuh saya ngibrit di bawah, ternyata bukan saya doang, semua anak-anak tuh ada yang ngeliat tuh, ada kuntilanak, ada namanya perempuan yang benar-benar mukanya tuh darah doang, ya, ada pocong juga. Terus itu anak-anak pada ngibrit bang. Baru saya rapat dia ngomong begitu, kita baru kan pada ke lantai masing-masing kan bersihin. Udah pas turun itu kita ngomong si Koko, kita diganggu makhluk goib semua nih kok, saya bilang gitu kan. Terus Koko ngomong, mungkin apa gara-gara ini si Cici nih, Cici saya katanya gini. Aduh nggak tahu terusan Koko sama keluarganya deh, saya bilang gitu kan. Ini gimana nih? Nah kayak si Koko ngomong, ya udah kalian punya agama masing-masing, kalian baca doa deh, katanya gitu kan. Baca doa ke agama kalian masing-masing. Pas kita tuh apa si Babe tuh, Babe mimpin doa kan. Doa, itu bang teriak bang, bener saya teriak-teriak di lantai 4. Kan kita di lantai 1 bang, lantai 4 kan gak jauh bang. Itu bener teriak kedengeran banget lantai 4 di gudang. Si Koko langsung tuh ya kan lari ke lantai 4. Habis itu kan kita tuh Babe nyusul, saya nyusul, yang semua pada nyusul ke lantai 4. Itu bener bang, lantai di situ tuh ternyata ada baju yang meninggal dulu tuh kok, yang diri itu di situ bang, kayak meledak di dalam kendi di keramik gitu.
Nah pas gitu tuh si Koko ngomong, kalian ada yang bisa bantu gak ini buat mindahin ini begini gini gini. Ya pas saya megang foto tuh karyawan yang mereka yang tumbalin apa gimana, saya ambil atu-atu, saya lihat itu kan. Saya lihat set belakangnya ada tulisan, bikin sakit, bikin mati, bikin kecelakaan. Saya kasih si Koko nih, kok maaf ya, kok ini ada foto nih terus belakangnya tulisan begini. Bukan istighfar tapi astaga dia kan. Saya kan bingung. Ya kan, ya Allah Akbar, saya bilang. Terus kata si Koko ya kan, udahlah gini aja kalian semua pada libur aja. Atau kalian cari tempat kerjaan lain. Ini motor bakal saya tutup dulu sementara. Mungkin direnov atau gimana. Ya terus gimana nih kalau salah kerjaan gaji karyawan nih kok. Itu semua gaji dikasih full. Gitu kan, saya minta mohon maaf banget itu kan. Pas kita keluar dari gudang lantai 4 itu benar-benar itu pintu bang, kubah, nutup kencang-kencangnya di gudang. Dibilang mau tutup itu kita semua bisa dipulangin. Pas turun, si Koko ngomong, udah kalian pada pulangnya semua dah. Biar ini motor saya ngurus sendiri dulu sementara, kalian pada pulang. Ya udah Riko. Tuh karena kan kita kan meskipun kita nggak kerja bang, kita masih komunikasi sama anak-anak yang. Nah, selain cerita si Babe sakit nih bang. Si Babe sakit itu berapa hari kata saya kesakitan, kita jenguk ke sana. Si Babe itu rambutnya rontok bang, sakitnya itu rontok. Atau istrinya juga nggak ada penyakit apa-apa. Ya kan di situ udah pada kata pamit pulang, nggak selisih 2 hari Babe meninggal. Si Babe meninggal di situ. Babe meninggal, saya ngeliat besoknya lagi tuh ngelewatin motel. Si Cici ada bang di depan motelnya kayak orang gila bang. Begini aja di depan motelnya. Motelnya tutup bang udah. Saya udah keluar juga. Tapi si Cici tuh udah kayak main sisir aja kayak stres. Akhirnya saya penasaran lagi, saya tanya sama security yang samping gedung itu kan, yang sering ngobrol kan. Ternyata si Cici ini stres bang, udah gila. Udah gila, udah kayak mungkin ilmu atau gimana gitu kan, gila lah intinya. Saya ngeliat juga motel udah ditutup, benar-benar ditutup banget, udah segel banget itu, udah digembok rantai lah. Tapi Cici depan gedung itu masih ada. Sekarang juga masih ada. Begitu setiap pagi ada, sore nggak ada. Pagi ada, sore nggak ada. Dan saya tanya-tanya kalau ke situ tuh orang pasti kalau ditanya ke Cici tuh Cici jawab gitu kan, kayak ngomongnya tuh mau nginep di sini mau di hotel saya gitu kan. Di hotel saya, kalau saya mau kamar bapak mau gini gitu bang, kayak biar bang peribahasa zaman dulu jadi ya gitu kan, masih warasnya. Udah tuh saya cerita, udah tuh karena saya tuh berpikir nih kayaknya untung saya tuh nggak lama di situ bang. Kalau lama situ saya nggak cari tahu mungkin saya jadi tumbalnya juga kali gitu. Oke, Bang Heri, sebelumnya emang nggak mempertanyakan detail ke temennya sebelum masuk ke motel ini? Sebelumnya sih kan belum, saya nggak nanya karena teman saya gitu kan suruh kerja di situ doang gitu loh. Tapi kok tega ya maksudnya? Ya makanya sampai sekarang pun sama teman saya udah lost contact, udah malas buat berteman juga. Gara-gara kejadian ini? Iya, jujur. Saya buang nomornya karena saya udah nggak mau. Kenapa sih maksudnya temen abang ini merekomendasikan abang? Apakah ada dendam tersendiri atau gimana? Enggak, karena kan emang saya setahu saya kemarin itu kan ngomong si Babe itu kalau pengen keluar harus nyari pengganti. Iya. Gitu loh. Mungkin teman saya itu cari pengganti, mungkin dia susah, dalam posisi lagi nganggur, gitu kan. Nah dia nawarin saya. Saya juga mikir gitu, teman saya tega banget sampai segitunya. Iya. Kalau misalnya Bang Heri ini nggak penasaran, maksudnya nggak kepo, ya mungkin ya Bang Heri mesti yang jadi. Iya, itu makanya teman saya yang partner saya yang nemenin saya itu yang satu kerjaan kan sampai sakit juga kan. Udah sembuh gitu kan, akhirnya besok masuk lagi, ya itu makanya sampai segitunya gitu. Dan saya mikir sama teman saya juga yang ngajakin saya kerja kayak nggak ada orang lain, maksudnya saya yang jadi tumbale gitu loh. Untung aja ya saya bilang itu nggak sampai lama. Untuk saya cari tahu juga, kalau nggak cari tahu habis saya.
Iya benar juga sih. Tapi di tempat penginapan itu rame nggak sih? Dibilang rame sih enggak, banyakannya itu hotel-hotel namanya motel ya, ada yang 3 jam doang, 8 jam. Ya rata-rata yang pekerja seksual gitu. Kalau 24 jam nggak ada? Nggak ada sih, Tapi menyediakan ya? jarang menyediakan, jarang. Karena di situ hitungan malah 3 jam karena murah ya, 3 jam 90.000. Iya. Cuman buat tempat Iya begitu doang. gitu doang ya? Iya karena kan di daerah Gajah Mada itu kan depannya kan banyak kan perempuan-perempuan yang pekerja Iya, seksual kalau malam-malam gitu. Itu doang. Tapi motel ini percis di pinggir jalan atau Pinggir jalan. masuk gang? Pinggir jalan, gedungnya gedung tua. Sekarang juga masih ada pinggir jalan. Pinggir jalan raya Pinggir banget. jalan raya yang agenda pembangunan sekarang. Iya. Ya itu. Yang pinggir jalan. kalau nggak salah tuh ini ya kali ya. Iya kali. Ya, pokoknya sampingnya itu minimarket lah, Alfamart. Oh ini parah banget sih. Tapi kok kokohnya kok bisa nggak tahu? Kokonya sebenarnya tahu, tapi kan kokonya kan kagak mau ikut campur lagi. Gitu. Tapi kan ini maksudnya masih milik mereka. Iya, tapi kan turun menurun. Sebenarnya kalau tahu semua keluarganya, tapi kagak mau namanya berikut campur urusan begituan lagi. Tapi yang menjalani banget si Cici ini. Yang melakukannya. Iya, karena mungkin yang lain udah pada stop kali ya, gitu kan, daripada ini nggak mau berlanjut lagi. Mungkin si Cici ini dengan ambisi pengen kaya, pengen apa? Emang jujur, ambisinya emang dia itu kayak orang ya kaya lah ibaratnya. Tapi punya banyak motel apa cuma itu doang? Di situ enggak, kalau di keluarga itu doang nggak ada lagi. Oh itu doang, nggak ada lagi. Kalau di situ wilayah hotel daerah situ banyak. Yang Iya. gitu ya. Tapi si Cici ini ngejalanin ritual pesugihan apa sih? Saya itu nggak tahu sih, katanya sama Babe sih itu Babe. Iya. Kayaknya tuh untuk buat emang dari dulu itu kan katanya kan persaingannya kan banyak gitu kan. Di situ kan apalagi kan motel itu kan nggak terpandang banget sekarang, kan banyak kan hotel-hotel kan. Iya. Mungkin disitulah pengen ngeramein. Di mana sih Cici ini mencari ilmu seperti itu, ritual seperti itu? Itu turun menurun bang. Sempet Kalau nanya nggak sih? dari kokoh, Sempet nanya nggak? sempat nanya dari kokoh itu dari penurun dari orang neneknya. Akhirnya sampai ke ini eyangnya, sampai ke orang tuanya dia, orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Sumbernya dari mana? Entah itu dari gunung mana, daerah mana untuk mencari? Biasa sih kalau yang ini sih ya, dan saya ngeliat juga pas lagi di gudang itu ada kayak gunung sih bang. Emang ada gunung, ada lukisan gunung. Lukisan gunung dari situ ya kita nggak tahu, mungkin dia bisa jadi yang Gunung Kawi bisa jadi karena orang Cina itu banyak kan Gunung Kawi bang. Iya. Gitu loh. Gitu, dan Gunung Kawi juga emang udah terkenal dengan hal-hal seperti itunya ya? Iya, dan seperti kayak bos saya yang ada tuh bos supir taksi ya. Dia istri sampai sakit juga. Hampir sama berarti? Iya, numbahin istrinya gitu kan sampai sakit, sampai ngobatin ke Singapura, pengennya nggak sembuh-sembuh ya karena dia dari pesugihan juga di Gunung Kawi juga. Gitu, istrinya sampai sakit-sakitan. Ada dia bos saya juga itu, bos taksi. Maksudnya kan dia kan Cina ya, Chinese gitu ya. Chinese. Tapi kok percaya ya sama hal-hal seperti itu? Ya kita nggak tahu bang ya percaya apa nggak dianya. Kita kan nggak tahu juga bang dia kayak gimana. Soalnya sih ya rata Cina kan kayak begitu Chinese ya. Saya bukannya bawa orang Cina atau Chinese ya gitu kan. Tapi yang pengetahuan saya ya, yang saya kenal yang itu yang bos saya itu kayak begitu, dua bos Chinese itu kayak begitu, yang hotel sama yang supir taksi ini. Oh sama-sama Chinese. Sama Chinese. Dan sama-sama melakukan hal seperti itu. Iya, yang supir taksi itu sampai sakit, sampai dibawa ke Singapura pun bolak-balik Singapura nggak sembuh-sembuh. Akhirnya meninggal juga. Enggak, belum. Oh belum. Kayak dibikin gantung aja bang sakitnya, terus Sampai sakit. sekarang? Iya. Tapi jujur di taksinya ini jalan terus usahanya. Nambah lagi mobil, nambah lagi mobil. Oke. Parah banget sih, dan ternyata Babe yang maksudnya yang tahu. Iya. Dan yang menjalankan semuanya itu ya, dari perintah si Cici ini. Cici. Semua karyawan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada kalau yang Babe tahu. ngelakuin hal seperti itu. Nggak ada. Oh, kalau Bang Henry maksudnya nggak mergokin si Babe, Ya, berarti belum tahu ya. Belum tahu kalau nggak berguna saya sama teman saya, berguna si Babe. Karena bingung aja, setiap udah bersihin setiap pagi tuh kagak ada nama di kolong kasur tuh barang-barang kayak begitu, sajen-sajen.
Tapi Bang Heri tahu nggak sih maksudnya korban yang meninggal akibat ulah si Cici ini berapa orang sih? Saya waktu itu foto sekitar ada 7 orangan deh. Yang terpampang di Iya, gudang itu? di foto 7 orang. 7 orang. Iya, ada tulisan, ada yang sedikit sakit, ada yang mati, ada yang Foto kecelakaan. foto karyawan semua? Iya, karena ada seragamnya kita kan. Nggak ada yang dari luar? Nggak ada. Seragam semua kita. Jahat banget sih. Ya, kita sih makanya itu dia apa segitunya gitu loh. Iya. Akhirnya dia stres sendiri kan. Kena batunya lah ya. Kena batunya. Kena ulahnya sendiri. Mungkin- Dan alhamdulillahnya ya untungnya kamu selamat ya. Nah itu dia. Kalau enggak saya waduh nggak di sini saya juga. Iya. Dan alhamdulillahnya kokonya ini juga baik. Baik. Makanya kokonya ngasih tahu udah kalian pulang aja istirahat. Iya. Kalau mau lanjut nggak usah gitu kan. Coba kalau misalnya koko ini satu aliran sama Cici. Wah, habis kita semua. Iya. Mungkin yang selamat cuma Babe doang. Akhirnya Babe juga meninggal juga kan. Iya, tapi kan akhirnya Babe meninggal. Ya mungkin itu. Ya tumbal nggak ada lagi. Sampai akhirnya Cici sehat kan. Berarti sehatnya itu udah nggak keluar darah lagi. Ya mungkin ya itu si Babe gantinya. Tapi kan akhirnya gila. Akhirnya gila. Ya mungkin nggak ada tumbal lagi. Nggak ada. Ya akhirnya udah nggak ada yang bisa nemenin dia berjalan. Nemenin Cici. Ya udah. Oke. Wah, kasihan juga ya. Oke. Bang Henry sekali lagi terima kasih nih Bang. Iya, sama-sama Bang. Udah mau membagikan semua kisah pengalaman ini ketika kerja di motel nih, motel atau hotel lah ya. Iya. Oke Bang, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton cerita Bang kali ini? Silakan Bang. Oh iya, pokoknya kalian kalau yang kerja di tempat baru kalian, yang kalau kalian melihat janggal, cari tahu daripada nanti ke belakangnya nanti malah buat kalian sendiri yang jadi kena. Saya bilang gitu aja sih. Oke. Bang sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Bang. Oke, mungkin itu aja cerita dari Bang Heri dan mungkin bisa diambil sisi positifnya. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.